terkait dengan sebagian orang kafir yang kemudian mempertanyakan, lebih tepatnya orang orientalis biasanya. Orang orientalis itu kalau bertanya bukan untuk mencari jawaban. Orang orientalis itu bertanya tujuannya adalah membuat orang Islam ragu-ragu. Makanya kalau kita bicara orang orientalis, maka kita kasih jawaban yang seotentik pun mereka dasarnya tidak beriman. Tujuannya cuma ngacauin orang Islam aja. Kalau di dalam pembahasan kita pernah kita bahas dalam aspek penerimaan wahyu, sekalipun tidak ada saksi, tetapi otentifikasi ayat, otentifikasi daripada Al-Quran itu sendiri itu sudah tidak terbantahkan. Kemudian kedua, terkait dengan hadis yang menjelaskan bagaimana proses Nabi mendapatkan wahyu itu sama sekali bukan mimpi. Kenapa? Kalau mimpi Nabi ngapain ke Gua Hiro? Kedua, sampai dikatakan kronologinya adalah Nabi itu didekap sampai sesak. Kalau mimpi maka tidak mungkin sampai sesak dadanya. Maka kalau kita bicarakan bahwa sederhana, kalau mereka meragukan bahwa wahyu itu turun kepada Nabi di Gua Hiro, coba aja otentifikasi Qur'annya gitu. Makanya di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sholihin. Jadi kalau kita bicarakan di situ, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu itu ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bisurah, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, dengan menggunakan bahasa Arab yang tentunya kualitasnya bisa nggak menyamai Quran? Nggak bisa, nggak ada yang bisa sampai hari kiamat, dan yang bisa. Makanya kalau kita bicara bukti itu, coba kalau kamu bisa, kalau memang nuduh bahwa itu palsu, coba datangkan yang semisalnya. Kita kalau misalnya ada yang mengatakan barang yang palsu, ya coba mana aslinya gitu. Sama aja. Kalau kualitasnya lebih baik, mungkin. Makanya tadi. Kemudian yang kedua, Pak, di dalam keimanan kita, landasannya itu adalah iman kepada yang gaib. Makanya di dalam awal surat Al-Baqarah ketika menceritakan pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Malaikat gaib. Kalau misalnya di situ ada yang menyaksikan, yang nggak spesial lagi Nabi SAW. Makanya kita landasannya yang mengimani yang gaib. Malaikat itu gaib. Bahkan Nabi Muhammad saja sekarang gaib, kan? Kita nggak pernah ketemu. Makanya proses turunnya wahyu itu memang spesial, tidak bisa disaksikan oleh semua orang. Sahabat aja cuma lihat bagaimana dahi Rasul keluar keringat segede misalnya kacang kedelai misalnya. Itu tandanya Nabi lagi dapat wahyu. Ya udah, landasannya iman kepada yang gaib. Cuma sekali lagi tadi disclaimer di awal, orang orientalis itu nanya bukan untuk nyari jawaban. Nanya tujuannya supaya umat Islam ragu. Gitu. Sudah cukup. Kami, kalau
tahu gramatikal bahasa. Lucu kalau nanya kayak gitu, Pak. Jadi kata kami itu tidak mesti banyak, tapi itu adalah mewakili sebuah kekuasaan. Itu bahasa. Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh siapapun dari makhluknya. Tapi kalimat kami itu tujuannya adalah kebesaran kekuasaan, bukan pronomina jumlah banyak orang. Bapak misalnya sebagai kepala perusahaan, bicara misalnya lagi press and conference, ya misalnya ada wartawan, ya bicaranya bukan saya tapi kami, walaupun Bapak yang berkuasa di situ, tapi kita membicarakannya kami, tokoh kami, mesti kami bukan tokoh saya. Tujuannya Pak, membesarkan bahwa kami itu berarti ini lembaga saya, tokoh saya, ini tokoh yang besar. Jadi kalau secara gramatikal bahasa, lucu pertanyaannya itu. Berarti tandanya dia tidak mempelajari gramatikal bahasa. Itu. Ada Bapak ini. Yang lain Pak? Jangan nanya baksonya masih ada, bukan saya Pak. Nah, silakan Pak. Dengan jamak kosor itu. Oh, jamak kosor. Saya lagi safar ini. Allah. Teman-teman, saya sering ke Moradio masuk, tapi itu akan keluar. Jauh awal kilometer sudah lewat. Tapi untuk melihat saya melaksanakan jamak kosor itu, apakah selama saya di sana atau dibatasi dalam konteks 4 hari itu? Insyaallah kalau itu jamak kosor itu sebenarnya kalau kita bicara landasannya dalil, tidak ada pembatasan hari. Nah, hanya saja untuk tempat-tempat kelahiran kita, desa kita, tempat rumah orang tua kita gitu ya, yang memang rutin kita juga kunjungi, Syekh Utsaimin memberikan batasan 4 hari. Untuk hati-hati sebenarnya. Kalau bicara jumlah hari tadi, masing-masing ulama beda-beda istihadnya. Jadi kalau kita bicarakan yang namanya safar itu ya sampai urusannya selesai. Nah, hanya saja tadi karena urusannya cuma mengunjungi orang tua, kan berarti urusannya sudah selesai sebenarnya. Ya udah, kata Syekh Utsaimin 4 hari lah kira-kira. Gitu Pak. Adapun kalau jarak itu selalu para ulama beda pendapat. Bahkan kalau coba ditengok di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu ada hadis muttafaqun alaih. Kata Imam Ibnu Hajar nih catatannya, jarak yang paling sahih. Paling sahih itu maksudnya hadisnya benar-benar bicara tentang jamak qasar. Itu jarak minimum bahwa Nabi SAW pernah menjamak qasar ketika di Muzdalifah. Padahal Madinah Muzdalifah itu kan paling sekitar 5 mil saja. 5 mil itu berapa kilo Mas Adi? 1 mil itu 1,3 kilometer. Jadi kira-kira cuma 6,8 kilometer. Nah, dan Imam Ibnu Hajar ngasih catatan, ini adalah hadis yang paling sahih bicara jarak minimal. Cuman kalau kita bicarakan itu kan memang Nabi sengaja safar. Ya makanya kalau kita mau lebih hati-hati, ya nggak gitu juga. Masa dari Gan ke sini jamak qasar. Tapi bisa saya dari sini ke Nata, dari kilo, dan itu kemacetan. Misalnya ke Asar, ya ada macet, ternyata macet. Tetap nggak bisa jamak kalau asar. Sholat asarnya. Iya, makanya asar ke apa? Ya
Oh gitu. Ya macet nggak mas? Masih di mana-mana mampir dulu Pak. Ya, banter-banternya itu ya kodok lah, atau jamak tanpa kosor. Jadi jamak itu Pak beda dengan kosor. Jamak itu adalah lil masyaqqah. Kalau kosor lis safar. Jadi kadang tidak mesti jamak kosor, kosornya aja. Jadi kalau misalnya pakai mobil pribadi tidak ada kendala apa-apa, ya sebenarnya yang masuk kosor aja, nggak usah jamak. Cuma bukan berarti kita juga menyalahkan yang jamak kosor, karena urusan masyaqqah itu sulit, itu ambang batasnya kan masing-masing manusia. Ada orang yang macet dikit sulit kan gitu. Ada yang macet dikit ya udah tinggal turun gitu bisa. Ambang batasnya itu beda-beda levelnya. Allah. Ada yang lain Pak? Mumpung masih hujan Pak. Nunggu reda kan Pak? Nggih, monggo Pak. Saya baca di surat Al-Jumu'ah ayat 10 Pak. 6. Sabar. Pahala tanpa berapa besar pahala itu dan karena kan saya tahu naik haji pahalanya besar, naik sholat pahalanya. Makanya kalau kita bicara sabar, luar biasa. Amalan yang kalau dikatakan oleh Ibnu Adam itu rata-rata dalam hadis kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu fi asri amsaliha ila 700 di'fin. Rata-rata amalan hamba itu ya antara 10 kali 700 kali lipat. Satu perbuatan kebajikan dikali 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan kalau dalam hadis ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat tak terhingga. Apa itu amalan yang berlipat-lipat tak terhingga? Kalau amalan fisik zahirnya puasa, tapi puasa itu min majmu'atis sabr, akumulasi kesabaran, nyambungnya ke sana. Makanya dalam Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, itu bahwa sabar itu pahalanya dimensinya tak terbatas. Sabarnya saya dengan sabarnya Bapak beda. Loh iya, beda Pak. Saya juga sabar Pak, dari rumah hujan deras sabar, tapi qadarullah kering gitu. Lah iya kan, makanya sabar, saya juga sabar, nggak ada yang nggak sabar. Cuma sabarnya saya beda dengan sabarnya Bapak, tergantung kondisinya. Bapak yang mungkin juga bawa mobil, sabarnya bisa jadi levelnya di atas orang yang lagi pakai motor basah-basahan. Kenapa? Ya gimana, datang aja sambil nahan sakit gigi. Sakit gigi aja masih berangkat coba. Jangankan sakit hati, sakit gigi aja berangkat. Lah itu kan beda-beda. Makanya kata Nabi bahwa inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besaran pahala tergantung besaran ujian musibah yang menimpanya, sehingga dia bersabar. Makanya tadi kita bicara sabarnya kita beda-beda. Sehingga ketika kita sabarnya berbeda-beda, jaraknya berbeda, kesulitannya berbeda, barangkali juga menahan sakit, barangkali juga dalam kesibukan tapi disempet-sempetin, itu mesti berbeda nilai pahalanya. Makanya tadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Kita diganggu sekali sabar, diganggu 2 kali sabar, terus sabar tambah batas. Semakin kita tidak membalasnya, berarti semakin banyak pahalanya.
Bukan yang jika udah 3 kali balas. Nah, itu sabarnya cuma sedikit, mentok tuh. Mentok berarti. Tapi sabar itu tanpa batas, tergantung kitanya membatasinya di mana. Sehingga apa? Sehingga ya pahalanya juga tanpa batas, ya, tanpa batas. Itu terkait dengan jenis ujiannya. Sampai kalau kita bicarakan sahabat dengan kita, kenapa mereka itu mendapatkan kedudukan yang tinggi dibandingkan kita? Mereka kan minas siddiqin, orang-orang yang dikatakan telah dicap jujur keimanannya. Kenapa? Ya karena sabarnya mereka. Perjuangan mereka di dalam mempertahankan agama itu berdarah-darah. Kita kuyupnya kuyup air hujan, mereka kuyup darah. Nah kan beda. Contoh. Jadi kita masih mending Pak, kuyupnya masih kuyup air hujan. Nampaknya kayaknya sudah cukup ya, udah pada ngantuk kayaknya. Billahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Masih ada MC? Cukup ya? Saya waktu dan tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.